Wah, ada teka-teki sulit yang bikin otakmu super ngebul nih. Soal ini diajukan oleh Elon Musk ke calon pekerja yang dia interview. Apa kamu bisa menjawabnya? Oke, coba ya. Aku berada di suatu tempat di permukaan bumi. Dari tempatku berdiri, aku berjalan 1 kilometer ke selatan, 1 kilometer ke barat, kemudian 1 kilometer ke utara. Tapi akhirnya, aku kembali ke tempat semula. Di mana aku? Sip, interviewnya udah selesai. Apa kamu bisa bekerja di perusahaan Elon Musk? Kalau kamu perlu waktu tambahan buat mikir, pause videonya aja. Jangan sampai terkecoh ya, karena jawabannya ada banyak. Misalnya saja kamu berada di kutub utara. Kita gambar dulu lintasannya ya. Dari kutub utara, kamu berjalan 1 kilometer ke selatan, lalu 1 kilometer ke barat, kemudian 1 kilometer ke utara. Nah, akhirnya kamu balik lagi ke tempat semula. Tapi kalau di kutub selatan, lain lagi ceritanya. Karena dari situ, kamu nggak berjalan dari selatan. Tapi gimana kalau kita bikin lingkaran berdiameter 1 km di dekat kutub selatan? Oke, sip. Kamu perlu berjalan dari lingkaran itu 1 km ke utara dan bisa memulai dari sini. Jadi, dari titik ini, kamu berjalan 1 km ke selatan dan sampai di lingkaran tadi. Lalu kamu melanjutkan perjalananmu ke barat sejauh 1 km dan berakhir di tempat yang sama. Setelah itu, kamu berjalan 1 km lagi ke utara dan berakhir di titik semula. Tapi ada jawaban yang lebih keren. Kita perlu menggambar lingkaran di dekat kutub selatan yang panjangnya setengah kilometer. Sekali lagi, kamu bisa mulai 1 km dari sini. Lalu, kamu berjalan 1 km ke selatan sampai di lingkaran. Lanjut 1 km ke barat untuk sampai di titik awal. Tapi, kamu harus berjalan mengitari lingkaran ini 2 kali. Hal yang sama berlaku untuk lingkaran 0,3 km. Kamu cuma perlu berjalan 3 kali berturut-turut. Begitupun untuk ukuran lainnya, asalkan jaraknya 1/n kilometer dan n ini adalah bilangan bulat. Dengan begini, setelah berjalan 1 km ke selatan, kamu akan sampai di lingkaran tadi. Berjalan-jalan n kali, lalu berjalan 1 km ke utara. Dengan begitu, kamu akan selalu kembali ke titik awal. Nah, apa kamu berhasil melewati wawancara Elon Musk? Kalau enggak, tenang aja. Masih ada teka-teki lain buat latihan. Mari kita mulai. Ada monyet, tupai, dan kadal yang mau balapan ke puncak pohon kelapa. Siapa yang paling cepat metik pisang? Nggak ada. Mereka kan mau manjat pohon kelapa. Mana ada pisangnya? Lia, Dian, Kayla, dan Ria berdiri berbanjar kayak gini. Lia bisa ngelihat Dian dan Kayla. Dian bisa ngelihat Kayla. Sementara Kayla dan Ria nggak bisa ngelihat orang lain. Mereka semua memakai topi dan cuma tahu kalau warnanya hitam dan putih. Salah satu dari mereka bisa ngasih tahu warna topinya. Dan kalau tebakannya benar, mereka semua dapat hadiah. Siapa yang pertama bisa nebak warna topinya? Lia bisa ngelihat Dian dan Kayla. Kalau keduanya memakai topi yang warnanya sama, dia pasti tahu topinya punya warna lain. Tapi warna topi mereka hitam dan putih. Jadi, dia nggak bisa nebak warna topinya sendiri. Berarti, dia harus diam dulu. Tapi karena Dian tahu Lia nggak ngomong, topi dia dan Kayla pasti berbeda warna. Dia bisa ngelihat topi Kayla berwarna hitam. Jadi, dia bisa nebak topinya berwarna putih. Kania sedang liburan dan mau jalan kaki dari Jakarta ke Bandung. Waduh, bakal gempor nggak tuh? Nah, dia cuma membawa 1 ransel dan segepok uang. Di tengah perjalanan, dia ketemu sama 3 pejalan kaki yang mendekatinya. Dan masing-masing membawa hewan peliharaan, kucing, anjing, dan tikus Belanda. Ada berapa makhluk hidup yang mau berjalan ke Bandung? Cuma 1, Kania. Pejalan kaki lain dan hewan mereka berjalan ke Jakarta karena mereka mendekati Kania. Omi lagi ikut acara kuis di TV. Kalau berhasil menjawab pertanyaan terakhir, dia akan mendapatkan uang segunung. Jadi bus ini berada di antara kota Medan dan Palembang. Tapi pertanyaannya, ke arah mana bus ini melaju?
Mungkin kamu mengira nggak ada petunjuk sama sekali di gambar ini, tapi sebenarnya ada kok. Kamu nggak bisa melihat pintu bus ini, maka pintunya ada di sisi lain bus. Dan karena pintu bus selalu ada di sisi kiri, berarti kita melihat bus ini dari sisi kanan. Pasti bus ini menuju Medan. Ismi jalan-jalan dan nyasar lagi di tengah hutan. Saat lagi nyari jalan pulang, dia malah ketemu rumah si penyihir lagi. Dia ngelus-ngelus si Anabul, kemudian minta tolong ke penyihir itu untuk ditunjukin jalan pulang. Si penyihir lagi sibuk bersih-bersih, dan dia punya teka-teki untuk Ismi. Ada 5 rantai, dan masing-masing punya 3 mata rantai. Minimal ada berapa mata rantai yang harus dilepas agar semuanya tersambung? Kalau mau nyatuin semua rantainya, Ismi perlu 4 mata rantai. Tapi ada cara untuk menyatukan semuanya cuma dengan 3 mata rantai. Ambil salah satu rantai, kemudian buka semua matanya. Lalu gunakan untuk menghubungkan ke-4 potong rantai yang tersisa. Dahulu kala, di suatu kerajaan tua, ada seorang raja yang membuat aturan aneh setiap hari Jumat. Aturan barunya yaitu, semua pria di istananya harus mencukur jenggotnya. Kalau enggak, orang itu akan diasingkan. Tapi di kerajaan ini cuma ada satu penata rambut. Semua pria mulai mendatanginya. Tapi si penata rambut nggak bisa minta tolong ke orang lain. Ternyata mereka semua tetap berhasil mengikuti aturan sang raja. Dan nggak ada yang diasingkan. Kok bisa gitu? Penata rambutnya cewek, jadi dia nggak perlu nyukur jenggot. Udah hari Jumat lagi nih. Kali ini sang raja lagi senang. Jadi dia bilang, hari ini aku akan membebaskan sebagian tahanan di penjara kita. Masa tahanan mereka akan dikurangi setengah. Tapi ada 3 tahanan yang diberi hukuman seumur hidup. Gimana kamu bisa mastiin kalau mereka cuma menjalani setengah waktu tahanan? Mereka perlu dibebaskan tiap 2 hari sekali. Dengan begini, mereka akan dipenjara selama 1 hari. Kemudian besoknya dibebaskan. Begitu sampai seterusnya seumur hidup mereka. Jadi, di setengah masa hidupnya, mereka bebas. Intan punya 3 kotak berisi spidol, kotak hijau, biru, dan ungu. Jumlah spidol di kotak ungu 2 kali lipatnya kotak biru. Suatu hari, Intan membuang 9 spidol dari kotak di sebelah kiri. Lalu dia memasukkan setengah spidol yang tersisa ke kotak hijau. Jadi, spidol warna apa yang ditaruh di kotak kiri? Karena Intan menaruh spidol ke kotak hijau, kotak yang di kiri pasti bukan hijau. Kalau spidol di kotak ungu 2 kali lipatnya kotak biru, berarti jumlah spidol di dalamnya genap. Kalau Intan mengambil 9 spidol dari kotak ungu, jumlah spidol yang tersisa pasti ganjil. Dan dia nggak akan bisa mengambil setengah dari angka ganjil itu untuk dimasukin ke kotak hijau. Jadi, kotak yang di kiri berwarna biru. Karina lagi main ke rumah pacarnya, Randi. Mereka makan popcorn sambil nonton film di TV. Tiba-tiba, Karina pengen ngeprank Randi. Di seisi ruangan ini pasti ada tempat yang bisa kududuki, tapi kamu nggak bisa. Randi langsung mikir keras, tapi nggak tahu jawabannya. Lalu Karina nunjukin jawabannya. Jadi Karina duduk di mana ya? Karina duduk di pangkuan Randi. Ihir, Mata nenek ini sudah agak rabun dan dia butuh bantuan. Dia tinggal bersama cucunya Cindy. Saat Cindy lagi masak makan malam, dia mendengar suara kaca pecah. Dia lari ke kamar neneknya dan nanya, "Ada apa, Nek? Jendela kamar nenek pecah nih." Si nenek juga bilang, ada anak muda bermata hitam dan berambut hitam ngelempar batu ke jendelanya, lalu kabur. Tapi Cindy nggak percaya. Kenapa? Penglihatan si nenek sudah nggak jelas dan dia juga nggak pakai kacamata. Jadi si nenek pasti nggak bisa melihat anak muda tadi atau bahkan warna rambut dan matanya.
Ismi lagi jalan-jalan di hutan dan pasti kamu bisa nebak kan? Dia nyasar lagi. Seperti biasa, dia sampai ke rumah si penyihir dan memintanya ditunjukkan jalan pulang. Si penyihir baru saja menemukan permainan baru, tapi sayangnya dia nggak punya teman. Si penyihir bilang kalau Ismi menang, dia bisa pulang. Ada 37 korek api di meja. Masing-masing pemain nggak boleh mengambil lebih dari 5 korek api sekaligus. Orang yang mengambil korek api terakhir akan menang. Ismi boleh mengambil lebih dulu. Gimana strateginya supaya Ismi bisa menang? Pertama, dia harus mengambil 1 korek api, jadi sisanya 36. Setelah itu, dia harus menjawab langkah si penyihir dengan mengambil korek api sebanyak mungkin agar jumlah korek api yang dia ambil dan si penyihir totalnya 6. Nah, sekarang mari lihat apakah kamu bisa berpikir di luar kotak? Pak Adam membuka pintu, berjalan masuk dan berteriak, "Hai sayang, aku pulang," untuk menyapa istrinya, Bu Adam. Bu Adam pun menjawab, "Hai sayang, makan malamnya lagi kusiapin di oven. Bisa tolong lihat jam di dapur dan kasih tahu aku sekarang pukul berapa?" Pak Adam langsung menelepon polisi dan bilang istrinya dalam bahaya. Gimana dia tahu kalau istrinya dalam bahaya? Pak Adam buta, istrinya tentu saja tahu akan hal itu. Kalau istrinya nggak dalam bahaya, dia nggak mungkin menanyakan sesuatu yang nggak mungkin Pak Adam lakukan. Keren juga.